Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, di mana di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan tentang sebelumnya, yaitu salat Jum'ah. Khususnya pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang hukum mandi untuk salat Jum'ah. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-hadithu al-hadi wa thalathuna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-131. Hadis yang ke-31 ini sebagaimana diungkapkan barusan, yaitu akan menjelaskan tentang hukum mandi untuk salat Jumat. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkumul jum'ata falyaghtasil, rawahul Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab ibn Nufail Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ihtiyat, sangat berhati-hati dan berupaya untuk mencontoh gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memeluk agama Islam dengan ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau tidak mengikuti dan tidak menyaksikan peperangan Badar dan Uhud karena beliau masih relatif kecil, dan diperbolehkan oleh Nabi SAW tatkala peperangan Khandaq. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat banyak sekali menimba ilmu dari Nabi SAW dan termasuk dari tokoh di kalangan para sahabat. Ya.
Sehingga dikatakan oleh Imam Malik bahwasanya beliau hidup 60 tahun setelah Nabi SAW meninggal. Dan banyak sekali orang berduyun-duyun datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma untuk menimba ilmu dari beliau. Beliau meninggal di kota Mekah pada tahun 73 Hijriyah radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil. Man di sini adalah ismu syart yang menunjukkan keumuman, barang siapa saja. Man jaa minkumul jumu'ata, dalam riwayat lain jum'ata, disukun mimnya, ya. Barang siapa yang mendatangi Jumat, salah satu di antara kalian, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Lam di sini ada lamul amri, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Nabi SAW memerintahkan dalam hadis ini agar seseorang yang hendak mau mendatangi salat Jum'ah, maka hendaknya dia mandi dulu. Karena memang di hari Jumat ada perkumpulan orang-orang kaum muslimin di masjid, ya, di mana seseorang yang berkumpul dengan orang banyak itu, maka hendaknya perlu memperhatikan penampilannya, jangan sampai mengeluarkan bau aroma yang tidak enak dalam atau dari tubuhnya. Sehingga Nabi SAW dalam hal ini memerintahkan untuk mandi bagi orang yang hendak melaksanakan salat Jum'ah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahmani wa rahimakumullah. Di sini Syekh menyebutkan tentang perbedaan ulama, ya. Sebelum menyebutkan yaitu fawaid, beliau menyebutkan di sini ikhtalafal ulama'u fi ghuslil jum'ati. Perbedaan di antara kalangan para ulama tentang mandi hari Jumat. Apakah hal itu adalah sesuatu yang diwajibkan ataukah sesuatu merupakan anjuran saja? Nah, dalam permasalahan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama kita. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, فَذَهَبَ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَىٰ أَنَّهُ وَاجِبٌ. Zahiriyah menyatakan bahwasannya mandi hari Jumat adalah sesuatu kewajiban. Apa dasarnya? Mustadillina bi hadits ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, muttafaqun alaihi. Dasarnya adalah hadis muttafaq alaih, kata Nabi SAW, mandi hari Jumat adalah kewajiban ala kulli muhtalimin, bagi orang yang dewasa. Jelas-jelas sekali Nabi SAW menyatakan kata-kata wajib. Ya, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Jelas sekali, gamblang sekali, ya, jelas sekali bahwasanya Nabi SAW mewajibkan bagi orang, ya, untuk mandi pada hari Jumat bagi setiap orang yang dewasa. Ini tatkala dia hendak mau berangkat ke salat Jumat, ya, maka hendaknya dia, bahkan Nabi SAW mewajibkan untuk wajib untuk mandi hari tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahabal jumhuru ila istihbabihi wa annahu ghairu wajibin.
Jumhur ulama ya menyatakan bahwasanya mandi hari Jumat itu adalah anjuran sifatnya dan tidak wajib. Apa dasarnya? Mustadillina bi haditsil hasan. Dalilnya adalah menggunakan dengan hadis hasan. Ini derajatnya derajat hasan. An Samurata, dari Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu adalah sesuatu yang baik. Wa man ightasala fal ghuslu afdalu, rawahul khamsatu. Ya. Sedangkan barang siapa yang mandi, maka mandi adalah lebih afdal, lebih utama. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yakni Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari dua pendapat ini ya dikatakan bahwasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan, kata beliau, wa yajibu ghuslu ala man lahu arakun. Wajib untuk mandi bagi orang yang berkeringat dari badannya, au rihun yata'adza bihi ghairuh, atau ada bau aroma yang tidak nyaman dari badannya sehingga orang lain akan terganggu dengan bau tersebut. Ya, diwajibkan untuk mandi semacam orang semacam itu. Wa qala al-Baghawi fi syarh sunnah, al-Imam al-Baghawi menyebutkan dalam kitab beliau Syarh Sunnah, ikhtalafa al-ulama'u fi wujubi ghusl al-jum'ati ma'a ittifaqihim ala anna as-salata jaizatun min ghairi ghuslin. Perbedaan di antara para ulama tentang wajibnya untuk mandi hari Jumat. Dan mereka juga sepakat, ya sudah disepakati, para ulama tersebut menyepakati bahwasannya salat ya sah atau salat itu boleh, atau salat Jumat itu boleh ya bagi orang yang tidak mandi. Ya. Artinya di saat itu, di hari Jumat tidak mandi, sah atau tidak salatnya? Sah. Ya. Ini kesepakatan di antara para ulama. Wal aula, kata Syekh rahimanallahu wa iyyahu, al aula liman dhahaba ila al jum'ati an la yad'al ghusla. Lebih utamanya bagi orang yang hendak mau berangkat ke Jumat, jangan meninggalkan mandi. Ya, li'annahu qad ittafaqa ala masyru'iyyatihi. Karena sudah sepakat tentang disyariatkannya untuk mandi hari Jumat tersebut. Wa adillatu wujubihi qawiyatun. Sedangkan dalil-dalil yang menyatakan wajibnya untuk mandi hari Jumat itu adalah sangat kuat. Ya. Sangatlah kuat. Wal ihtiyatu ahsanu wa aula. Dan tindakan waspada dan keberhati-hatian itu adalah lebih baik dan lebih utama. Sehingga dari dua pendapat tadi itu, antara pendapat Zahiriyah dengan jumhur ulama, ya wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwasanya wajibnya untuk mandi, ya itu adalah dalilnya kuat, dan itu insyaallah yang rajih, dan itu yang dipilih oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah menjelaskan perbedaan ulama tentang permasalahan tersebut, ya, kemudian Syekh rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan intisari dari hadis yang kita baca ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, zahirul hadithi wujubul ghusli li salatil jum'ati. Ya. Tekstual hadis ini menyatakan tentang wajibnya mandi untuk salat Jumat. Wal aslu hamlul hadithi ala zahirihi. Pada prinsipnya
hadis itu dibawa sesuai dengan zahirnya, tekstualnya. Ya. Wa taqaddama al-khilafu fi dzalika wa adillatuh. Dan sudah berlalu tentang khilaf, perbedaan ulama, pendapat ulama, ya, dan dalil-dalilnya. Yang dinyatakan, ya, pendapat yang rajih yaitu pendapat Zahiriyah, dan itu yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang wajibnya mandi hari Jumat. Yang kedua, wa fihi dalilun ala anna al-ghusla yakunu lis-salati wa yaqdimu 'alayha wa huwa sahih. Yang kedua, hadis ini menyebutkan juga, menyatakan bahwasannya mandi itu untuk mendirikan salat. Ya, mandi itu karena untuk mendirikan salat, bukan karena hari Jumatnya, tapi untuk mendirikan salat, dan khususnya bagi orang yang mau mendatangi salat tersebut sesaat menjelang, ya, menjelang mendirikan salat Jumat tersebut. Wa huwa sahih, dan itu adalah pendapat yang sahih, yang benar. Li'annahu maqsudun laha la liyaumiha. Ya, dan itu yang dimaksudkan, memang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih, penampilan yang bersih, yang indah, wangi baunya, ya. La liyaumiha, bukan karena hari Jumatnya, khilafan lidh-dhahiriyatil ladzina yarawna anna al-ghusla yakfi walau ba'da shalah. Ini bertentangan dengan pendapat Zahiriyah yang mereka atau beliau berpendapat bahwasannya yang penting adalah mandi sudah cukup walaupun dilakukan setelah salat Jumat, ya. Nah, tidak demikian. Jadi tatkala dia hendak mau mendirikan salat Jumat tersebut, ya, hendaknya dia mandi kemudian berangkat untuk melaksanakan salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, fihi dalilun ala anna al-afdala an yakuna al-ghuslu qubayla adh-dhihabi ila salatiha. Ini yang ketiga lebih jelas lagi, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu lebih afdalnya, ya, lebih afdalnya mandi itu adalah sesaat menjelang mau berangkat ke masjid ketika hari Jumat, ya. Ini sesaat menjelang mendirikan salat Jumat, ya. Ini lebih afdalnya demikian. Walaupun seseorang mungkin ba'dal fajri, setelah subuh dia mandi, ya kan, kemudian dia tidak mandi lagi sampai pelaksanaan salat Jumat, boleh, tetapi afdalnya, lebih utamanya adalah ketika hendak dia mau berangkat, ya, menuju salat Jumat. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Rabi'an, yang keempat, min hikmati masyru'iyyati hadzal ightisal yustadallu ala annahu yanbaghi lil insani an ya'tiya ila mawatinil ibadati was salati ala ahsanil hal wa ajmalil hay'ah. Ya. Hikmah disyariatkannya mandi ini yaitu hendaknya bagi seorang yang akan mendatangi tempat-tempat ibadah, salat misalkan, hendaknya dia berpenampilan yang bagus, yang bersih, ya, yang bagus dan bersih. Tidak harus baru, tapi, ya, hendaknya bersih, ya, penampilannya bersih, ya, penampilannya bagus. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ya, khudhu zinatakum, ambillah perhiasanmu, pakailah pakaianmu yang bagus, yang bersih, 'inda kulli masjidin, ketika hendak memasuki masjid. Ini maksudnya adalah ketika hendak menjalankan salat, ya, pergunakanlah pakaian, ya, pakailah pakaianmu yang bagus, yang bersih, ya.
Tidak harus baru, tapi yang bersih. Jangan sampai baju yang kita kenakan untuk menghadiri zat yang maha agung tersebut ya bau tidak nyaman, kotor lagi ya. Jangan semacam itu. Karena Allah SWT memerintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang bersih, yang bagus ya ketika hendak memasuki masjid, yaitu maksudnya adalah ketika hendak mendirikan salat ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang kelima, disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, anna masyru'iyyatal ghusli liman arada ityana as-salah, amma ghairuhu fala yushru'u lahul ghusl. Bahwasanya disyariatkannya mandi ini bagi seorang yang hendak mendatangi salat, akan mendirikan salat ya. Adapun yang lainnya tidak disyariatkan untuk mandi. Ya, misalkan seorang perempuan yang tidak wajib untuk salat berjumat, walaupun diperbolehkan untuk menghadiri salat Jumat, tapi dia perempuan tidak diwajibkan. Nah, orang semacam itu tidak diwajibkan untuk mandi, ya. Waqad sarraha bidzalika lafdzul hadits 'inda Ibnu Khuzaimah wa huwa man lam ya'tiha falaysa 'alaihi ghuslun. Dan hal itu sudah dijelaskan ya dalam lafaz hadis Ibnu Khuzaimah bahwasanya man lam ya'tiha falaysa 'alaihi ghuslun. Barang siapa yang tidak mendatangi salat Jumat tersebut, maka dia tidak wajib untuk mandi. Ya, maka dia tidak wajib untuk mandi. Misalkan orang yang punya uzur, sakit misalkan, ya. Seorang yang sakit tidak wajib untuk mendatangi ya salat Jumat karena dia punya uzur, karena sakit tersebut. Sehingga orang semacam ini tidak diwajibkan untuk mandi. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ats-tsani wa thalathuna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke 132. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita hukum ya atau bolehnya seorang khatib berbicara pada hari Jumat. Ya, bolehnya seorang khatib berbicara pada hari Jumat, yakni ketika dia berkhutbah. Ya. Dan hukum salat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid bagi orang yang memasukinya. Saya bacakan hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, Ja'a rajulun wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu an-nasa yawmal jum'ati. Faqala, "Asallaita ya fulan?" Qala la. Qala, "Kum farka' rak'atain." Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin salli rak'atain. Rawahu Muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadisun sahih. Ya, riwayat yang pertama muttafaqun alaih, disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh dua imam tersebut. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat mulia yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan ada seseorang ya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa seseorang tersebut? Yaitu sahabat yang bernama Sulaik bin Amr al-Ghatafani. Ya, Sulaik al-Ghatafani ini datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Masjid An-Nabawi. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ati. Dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, sedang memberikan wejangan dan nasihat kepada manusia ya di hari Jumat.
Kemudian Nabi SAW melihat seseorang ya yang dia duduk tanpa solat tahiyatul masjid. Nabi SAW tidak langsung menegurnya, tapi justru Nabi SAW bertanya dulu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, asallaita ya fulan? Apakah kamu sudah salat? Beliau dalam keadaan khutbah. Beliau sedang memberikan nasihat dan wejangan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang langsung duduk. Ya. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengutarakan pertanyaan, tidak langsung disalahkan, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu. Ya. Asallaita ya fulan? Apakah kamu sudah salat? Maksudnya sudah salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, ini menunjukkan keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung disalahkan, ya, atau langsung memerintahkan ini dan itu, tidak. Tapi ditanya dulu. Jangan-jangan dia sudah salat sebelumnya. Ya, kemudian datang ke tempat lain, kemudian langsung duduk. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita, ya, sebelum mengingkari sesuatu tanyakan dulu. Asallaita ya fulan, dalam hal ini Nabi SAW menyatakan dan mempertanyakan kepada si fulan tersebut, dalam hal ini adalah Sulaik al-Ghatafani. Sudahkah kamu salat, wahai fulan? Ya, dan ini di hadapan manusia, di hadapan orang-orang banyak sekali. Ya. Dan mereka memperhatikan kejadian ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, mengajarkan, yakni pertama mengajarkan akhlak yang mulia, di mana Nabi SAW tidak langsung menyalahkannya, tetapi Nabi SAW mempertanyakan dulu. Asallaita ya fulan? Apakah kamu sudah salat? Ya. Kemudian yang kedua, yakni pentingnya untuk meluruskan sesuatu kesalahan yang dimana keterangan atau penjelasan di saat itu dibutuhkan. Tidak boleh diakhir-akhirkan. Tidak boleh ditunda. Ya. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh untuk mengakhirkan keterangan, penjelasan, informasi yang dibutuhkan di saat sangat dibutuhkan. Di saat dibutuhkan. Jangan ditunda lagi. Nah, dalam hal ini Nabi SAW, tatkala seorang sahabat, ya, langsung duduk di masjid di hari Jumat tersebut dan Nabi SAW sedang khutbah, memberikan wejangan, ya kan? Nabi SAW menyatakan, asallaita ya fulan? Apakah kamu sudah salat? Qala la. Orang tersebut menyatakan tidak, belum salat, ya. Kata Nabi SAW, Kum farka' rak'atain. Maka berdirilah. Dirikanlah salat, ya. Farka' rak'atain. Rukuklah, ya. 2 kali rukuk. Maksudnya adalah atau 2 kali rakaat, 2 rakaat. Maksudnya adalah salatlah 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Ya, sebagai penghormatan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatul masjid, penghormatan untuk masjid. Ya, kata Nabi SAW, Kum farka' rak'atain. Maka berdirilah kamu untuk salat 2 rakaat. Untuk salat 2 rakaat. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini, wa fi riwayatin fasalli rak'atain. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan fasalli rak'atain. Salatlah 2 rakaat. Yaitu salat tahiyatul masjid. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh rahimanallah wa iyyahu, sebagaimana hadis yang pertama tadi menyebutkan ikhtilaful ulama sebelum fawaid atau intisari dari hadis, demikian pula di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma juga beliau melakukan yang demikian. Disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu, ikhtalafal ulama'u fi man dakhala al-masjida wal khatibu yakhtubu
hal yusalli tahiyatul masjid atau yajlisu wa yunsitu lil imami? Kata beliau, ada perbedaan ulama. Al-ulama sudah berbeda pendapat tentang seseorang yang memasuki masjid, ya, sedangkan khatib sedang khutbah, ya, apakah dia salat tahiyatul masjid atau langsung duduk mendengarkan khutbahnya si imam? Ya. Permasalahan ini dipersengketakan di antara ulama kita, ya, yaitu ada dua pendapat. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu, فذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى أن المشروع له الصلاة. Pendapat yang pertama, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, demikian pula ahlul hadis, ya, semacam itu, kejadian semacam itu yang disyariatkan bagi dia adalah untuk mendirikan salat. Salat dulu, ya, jangan duduk. Walaupun imamnya adalah khatibnya sedang khutbah. Salat 2 rakaat dulu. Ini pendapat siapa? Pendapat yang pertama yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal serta ahlul hadis. Disyariatkan bagi orang semacam itu, ya, untuk melakukan salat 2 rakaat. Dasarnya apa? Mustadillina bihadzal hadis. Dasarnya adalah hadis yang kita baca ini. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan juga wa bi hadis idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu falyarka' rak'atain. Disebutkan dalam hadis, apabila seorang di antara kalian datang pada hari Jumat sedangkan imam sedang khutbah, imam sedang memberikan wejangan dan arahan kepada kaum muslimin, kata Nabi, falyarka' rak'atain, maka hendaknya dia, ya, salat 2 rakaat. Ya. 2 hadis ini sebagai pegangan, ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan wa dhahaba Malikun wa Abu Hanifata ila annahu yajlisu wa la yusalli. Pendapat yang kedua, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah menyatakan bahwasanya orang tersebut langsung aja duduk, tidak salat. Ya, langsung saja duduk dan tidak salat. Apa dasarnya? Mustadillina biqaulihi ta'ala. Dasarnya adalah firman Allah SWT, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Jadi dasarnya adalah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka perdengarkanlah dengan seksama, wa ansitu, dan dengarkan dengan tenang. Ini dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-204. Wa hadis juga berdasar juga dalam hadis, idza qulta li sahibika ansid wal yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu faqad laghauta. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dan juga sebagai dasarnya adalah hadis, apabila kamu mengatakan kepada temanmu, ansid, diamlah, pada hari Jumat, wal imamu yakhutubu, sedangkan imam sedang khutbah, faqad laghauta, sungguh kamu telah melakukan, ya, sesuatu yang sia-sia. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari 2 pendapat tadi itu dinyatakan di sini, wa ajabal mujibuna lis-salati anil ayati bi ajwibatin. Dijawab, ya, bahwasannya orang yang berdalil, ya, dengan ayat, ya, orang yang menyatakan bahwasannya dianjurkan untuk mendirikan salat, ya, yaitu pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan ashabul hadis, ya, bahwasanya disyariatkan bagi orang yang datang ke masjid itu walaupun imam itu sedang khutbah, disyariatkan untuk salat. Ya. Dasarnya yaitu anna hadzainil haditsaini mukhassisani laha, bahwasanya 2 hadis pendapat
yang pertama itu adalah yakni dua hadis yang sebagai pegangan. Pendapat yang pertama itu adalah sebagai mentakhsis atau yang mengkhususkan untuk ayat yang digunakan dalil dari pendapat yang pertama. Ya. Ala fardi iradatil khutbati biha, yaitu tentang wajibnya untuk mendengarkan khutbah. Wa ajaba Abu Hanifah wa Malik an haditsil bab bi ajwibatin wahiyatin. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menjawab juga ya dengan hadis yang kita bahas ini, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, bi ajwibatin wahiyatin, dengan jawaban-jawaban yang lemah. La yarkanu ilaiha fi adamil akhdhi bihadzaini haditsaini as-sahihaini as-sarihaini. Yaitu yang tidak cenderung untuk mengambil, ya tidak mengambil dua hadis yang sahih yang jelas ini. Ya. Ini tidak mau mengambil hadis yang dipergunakan oleh Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta ashabul hadis. Walidha, oleh karena itu, qala an-Nawawi, Al-Imam an-Nawawi menyatakan fi syarh Muslimin, dalam kitab beliau Syarh Muslim, inda qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum wal imamu yakhutubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Apabila seseorang di antara kalian datang kepada masjid sedangkan khatib sedang khutbah, falyarka' rak'atain, maka hendaknya dia solat 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan hendaknya dia mempersingkat dari solatnya tersebut. Ya, untuk mendengarkan khutbah jangan lama-lama, ya, solatnya dipersingkat. Fal yatajawwaz fihima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia mempersingkat solatnya. Qala, kata Imam An-Nawawi, hadza nassun la yatatarraqu ilaihi ta'wilun. Nas ini, hadis ini, ya, tidak bisa ditakwilkan. Wala adunnu aliman yablughuhu hadzal lafdhu wa ya'taqiduhu sahihan fayukhalifuhu. Maka saya tidak menyangka ada seorang yang alim sampai kepada dia lafaz hadis ini, kemudian dia meyakini dengan sahihnya hadis tersebut, kemudian dia menyelisih hadis tersebut. Ya. Artinya apa? Bahwasanya beliau, ya, mengukuhkan dan menguatkan pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang rajih wallahu taala alam, yaitu pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ashabul hadis, bahwasanya disyariatkan bagi orang yang datang ke masjid walaupun si imam itu sedang khutbah, maka hendaknya dia salat 2 rakaat dan mempersingkat solatnya. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan tadi, fal yatajawwaz fihima, maka hendaknya dia mempersingkat solatnya, ya, untuk mendengarkan si khatib atau isi dari khutbah Jumat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir yang penting yaitu tentang fawaid dari hadis yang kita baca ini. Disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu, masyru'iyatu khutbatay al-jum'ati wa anna hadha min syi'ariha alladhi yulzamul ityanu bihi. Disyariatkannya 2 kali khutbah dalam salat Jum'ah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, dan bahwasanya hal ini adalah merupakan syiar dari salat Jum'ah tersebut yang wajib untuk didatangkan. Artinya wajib untuk melakukan hal tersebut, khutbah yang pertama, kemudian duduk sejenak, kemudian khutbah yang kedua. Yang kedua, istihbabu rak'atai tahiyatil masjidi wa ta'akkuduha liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil ityani biha hatta fi hadhil hal, yaitu anjuran untuk melakukan salat tahiyatul masjid wa ta'akkuduha, dan penegasannya, pengukuhannya, ya, hendaknya senantiasa dilakukan hal tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan, ya, solat tersebut walaupun dalam kondisi, yakni imam sedang khutbah.
Ya, Nabi SAW mengatakan kum farka' rak'atain. Ya, memerintahkan Nabi SAW untuk salat 2 rakaat. Yang ketiga, annal julusal khafifa la yudhibu aw la yadhhabu waqtuha wa sunniyatuha li anna ar-rajula jalasa wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaquma wa yusalliya. Bahwasanya duduk sejenak itu tidak menghilangkan waktunya dan kesunahannya ya untuk melakukan salat tahiyatul masjid tersebut. Karena seorang tersebut yakni Sulaik Al-Ghatafani, beliau duduk. Ya kan, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk berdiri dan mendirikan salat. Yang keempat, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jawazul kalami halal khutbati lil khatibi wa man yukhatibuhu. Boleh bagi si khatib tersebut dan orang yang diajak berbicara itu boleh berbicara. Ya, boleh berbicara. Yang kelima sebelum terakhir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an khata'in yarahu fi ayyi halin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendiamkan diri tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kesalahan, ya. Ya, dalam kondisi apapun ada kesalahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan meluruskannya, membenarkannya, meluruskan kesalahan tersebut. Ya, tidak pernah didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang tidak diperbolehkan ya untuk menjelaskan suatu kondisi informasi yang mana di saat itu informasi sangat-sangat dibutuhkan. Ya, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan informasi keterangan yang dibutuhkan di saat ya genting. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, an la yazida fi salati ala rak'ataini li'annahu la budda minal insati lil khatib. Hendaknya jangan melebihi ya dari salat tahiyatul masjid itu dari 2 rakaat ya, karena dia harus mendengarkan khutbahnya si khatib ya, dan jangan berlama-lamaan. Kata Nabi SAW, falyatajawaz fihima, maka hendaknya dia mempersingkat dalam salatnya tersebut. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV dan radio, para pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya 6 faedah tersebut, berakhir pula perjumpaan pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.